Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalam Batubara dengan NIM 25170004. Pada hari ini saya akan membahas mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Sebelum kita masuk kepada sistematika penulisan karya ilmiah, hal yang pertama yang saya ketahui ialah apakah itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi hasil penelitian, analisis, atau kajian ilmiah tentang suatu topik tertentu. Karya ilmiah dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, atau makalah konferensi. Nah, untuk penulisan sebuah karya ilmiah harus memiliki sistematika penulisannya yang berupa struktur atau kerangka yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Adapun dalam penulisan karya ilmiah yang umum digunakan ada 8 tahap. Yang tahap pertama yaitu dalam penulisan judul. Judul dalam penulisan karya ilmiah harus singkat, jelas, dan menggambarkan isi karya ilmiah. Setelah kita menulis judul, langkah yang kedua yaitu abstrak, yang dimana abstrak ini ialah ringkasan singkat tentang karya ilmiah. Biasanya terdiri dari 150 sampai 250 kata. Setelah penulisan abstrak, kita akan masuk kepada tahap yang ketiga yang dimana yaitu penulisan pendahuluan. Penulisan pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Dan setelah penulisan pendahuluan, tahap keempat dalam penulisan karya ilmiah harus berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi kajian tentang teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik karya ilmiah. Setelah penulisan tinjauan pustaka, kita akan tahap yang kelima dalam penulisan karya ilmiah yaitu metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini berisi penjelasan tentang desain penelitian, sampel, instrumen, dan produser penelitian. Setelah penulisan metode penelitian telah selesai, maka kita akan tahap yang keenam yaitu penulisan hasil dan pembahasan, yang dimana ini pada tahap keenam ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan tentang hasil tersebut. Setelah tahap yang keenam sudah ditulis, maka dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki suatu kesimpulan. Ya, ini adalah tahap yang ketujuh. Kesimpulan ini berisi rangkaian hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan pada penulisan karya ilmiah harus memiliki daftar pusaka. Ini adalah tahap yang ke-8 dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pusaka ini berisi daftar sumber-sumber yang digunakan dalam karya ilmiah, disusun secara alfabetis. Sekian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.